Ibu saya yang buta berusia 70 tahun diserang oleh binatang buas. Sedangkan ibuku seorang janda. 20 tahun telah berlalu sejak kematian Abu. Seseorang mengambil keuntungan dari kebutaan ibuku yang buta. Saat aku sampai di sini, jadi mengetahui tentang orang berdosa, saya merasa kagum. Aku menatap wajah dokter itu dengan takjub. Jadi terkadang duduk di luar ruangan dokter tidak menyadari segalanya. Dia sedang melihat ibunya, yang buta matanya. Pikiranku tidak bisa menerima ini. Bahwa telingaku mendengarkan. Itu adalah hal yang luar biasa. Kepalaku mulai berputar dengan buruk. Inilah keadaan hatiku. Bahwa dia memukul dengan keras. Dan aku kehilangan akal sehatku. Tetesan keringat muncul di wajahku dan menetes ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Aku menyeka keringat di telapak tanganku dan mengambil laporan dari tangan dokter dengan sangat tidak percaya. Dan keluar dari kamar mereka. Dia meraih tangan ibu itu dan membawanya keluar dari klinik. Ami tidak sehat selama beberapa hari. Apapun yang dia makan, dia biasa membawa makanan. Saya pikir mereka sakit perut. Jadi bawalah mereka ke klinik terdekat. Tapi berita yang harus ku dengar. Indraku hilang. Saya dipanggil oleh dokter sendirian di kamarnya. Ibu sedang duduk di kursi di luar. Dokter memberitahu saya berita ini dengan sangat rahasia. Karena di usia ini jarang sekali wanita hamil. Saya memegang tangan ibu saya dan membawanya ke rumah saya. Siapa yang tega melakukan tindakan tercela seperti itu? Hanya ada 3 pria di rumahku. Suamiku, ayah mertua dan anak kecilku. Dinding sejauh ini semuanya berjalan dengan baik. Karena ibuku yang buta tinggal bersama mertuaku. Mereka tidak punya siapapun di dunia ini selain aku. Setelah kematian ayah saya dibesarkan dengan sangat keras. Pusa dan suara pernikahanku bagus. Dia mengizinkan ibuku tinggal di rumahku. Ibuku biasa tinggal bersamaku sepanjang hari. Saat saya sedang bekerja di dapur. Jadi dia akan duduk di meja di dapur. Dan sedang berbicara dengan saya. Suamiku tidak ada di rumah sepanjang hari. Dan bukan kakak iparku atau ayah mertuaku. Hanya doa. Terkadang mereka pergi ke masjid. Terkadang dia duduk di luar di antara teman-temannya. Dan kembali pada malam hari setelah Isya. Sudah 5 tahun sejak kematian ibu suamiku. Omar, ayah mertua saya belum menikah. Kakak iparku juga sangat menghormatiku dan ibuku. Dia kebanyakan sibuk dengan pekerjaannya. Dia juga tidak pernah mencoba berterus terang padaku. Dan dia tidak pernah berbicara dengan ibuku kecuali menyapa. Dan sudah 20 tahun sejak ayah saya meninggal. Dan ibuku tidak menikah lagi karena aku. Karena dia buta dan dia tidak menginginkannya. Bahwa suami keduanya memanfaatkan kebutaannya. Jangan berbuat salah padaku. Namun hari ini seseorang memanfaatkan kebutaan ibu saya. Apa yang telah dilakukan? Ada yang menyiksa jiwaku. Setelah kematian ayahku, banyak kerabatku yang datang. Tapi aku punya satu syarat untuk menikah. Bahwa aku tidak bisa meninggalkan ibuku sendirian. Dia tidak bisa tinggal di rumah sendirian. Saya dulu merawat mereka. Jadi dia tidak bisa meninggalkan mereka sendirian. Inilah alasan mengapa saya tidak bisa menyelesaikan hubungan sampai sekarang. Karena rumah yang ditempati ibu anak laki-laki itu sudah ada. Jadi bagaimana dia bisa menanggung ini? Bahwa ibunya datang untuk tinggal bersama menantu perempuannya. Jadi mereka yang setuju menikah dengan syarat ini. Tidak ada wanita di rumah mereka. Hanya ada 3 laki-laki. Dan salah satu ayahnya adalah suamiku. Dan adik laki-lakinya ketika saya berangkat dan sampai di mertua. Jadi ada ruangan terpisah untuk Ami. Suamiku juga sangat menghormati ibuku. Dia dulu belajar di Universitas Dewar. Sebagian besar waktunya dia tinggal di luar rumah. Rupanya, hal seperti itu tidak terlihat. Bahwa saya meragukan orang-orang ini. Tapi laporan itu ada di tangan saya saat itu. Dia menjelaskan hal lain kepadaku. Bahkan jika kamu tidak mau. Pikiranku mulai tertuju pada laki-laki di rumahku. Aku berada dalam masalah besar. Memang benar, suamiku sangat baik. Dia merawatku dan ibuku juga.
Apa yang terjadi pada ibuku? Jika saya bertanya kepada mertua. Jadi, tentu saja, saya akan diusir dari rumah bersama ibu saya. Saya sangat khawatir. Ketika dia sampai di rumah, dia juga tidak menceritakan apapun kepada ibunya. Begitu berita itu diberitahukan kepada mereka, mereka mungkin akan terkejut mendengarnya. Dia sudah menjadi pasien tekanan darah. Pikiranku telah sepenuhnya dimaafkan. Siapa yang meragukan siapa? Siapa yang melakukan hal bodoh seperti itu? Tiba di rumah dengan kepala pusing di kamar ibuku. Saya duduk bersama mereka. Ada apa, Nak? Sejak kapan kamu duduk diam? Kata dokter. Ibu bertanya padaku. Karena saya adalah seorang gadis yang sangat banyak bicara. Dia berbicara sepanjang waktu. Tapi hari ini, begitu saya berbicara, semuanya dihentikan. Iya nggak apa-apa, Bu. Dokter sudah kasih obat. Anda akan baik-baik saja. Setelah mengatakan bahwa kamu harus tenang, aku membaringkannya di tempat tidurnya. Dan dia datang ke dapur dan mulai menyiapkan makanan. Tapi pikiranku selalu tertuju pada ibuku. Dia tidak bisa melihat dengan matanya, tapi bisa merasakannya. Tidak ada yang bisa mendekati mereka. Ayah mertua atau ipar laki-laki saya mulai menguasai pikiran saya. Bahwa kepalaku mulai pusing parah. Tidak ada yang memberi saya kebenaran. Apa yang harus dilakukan? Dengan siapa harus diajak bicara? Suami tentang ayah dan saudara laki-lakinya. Tidak akan pernah mentolerir hal seperti itu. Dan bagaimana cara berbicara dengan ibu? Bagaimana cara mengetahuinya? Ketika Omar kembali dari kantor. Jadi bawakan aku mawar dan gujar. Tapi aku bahkan tidak bisa tersenyum. Masalah yang saya alami. Dia tak tertahankan bagiku. Melihatku diam, Umar mulai mengatakan sesuatu padaku. Kenapa kamu diam? Kesehatan Anda baik-baik saja, bukan? Saya mengatakan apa yang saya jawab. Itu menyakiti kepalaku. Mereka bilang makan, lalu minum obat. Tadinya kupikir Ling akan pergi jalan-jalan setelah makan malam. Tapi kesehatanmu tidak baik. Jadi tenanglah. Saya datang ke kamar saya setelah makan. Laporan Ami disembunyikan di lemari. Saya ingin mengetahui hal ini. Siapa yang datang ke kamar ibuku? Pada malam hari ketika Omar datang ke kamar. Jadi saya bilang kesehatan ibu kurang baik. Saya ingin tidur dengan mereka. Setelah mendengarkan kata-kata saya, mereka mulai mengatakan bahwa mereka tidak menggambar. Apa gunanya bertanya? Pergilah, pikirkan ibumu. Omar adalah orang yang sangat baik. Mereka tidak pernah membuatku bersikap keras pada ibuku. Ami pergi dan berbaring. Ami sedang tidur, tapi mendengar gumaman mereka dalam tidur. Aku kehilangan akal sehatku. Itu artinya seseorang mendatangi ibuku di malam hari, dan saya tidak bisa tidur dengan mereka sepanjang malam. Tidak ada yang datang ke kamar sepanjang malam. Setelah sarapan, Umar dan adik iparku berangkat dari rumah. Ayah mertua saya pergi ke kamarnya. Aku membawa ibuku ke kamarku. Saya bertanya kepada ibu saya siapa yang datang ke kamarnya pada malam hari. Apa yang ibuku katakan? Itu sudah cukup untuk mengejutkanku. Saya pertama kali mencurigai ayah mertua saya. Mereka selalu ada di rumah. Tapi kemudian ide ini mulai muncul. Bahwa mereka sholat 5 waktu berjamaah. Hatiku mulai terasa sangat aneh. Di satu sisi, mereka berdoa sepanjang waktu, berbicara tentang agama. Sebaliknya, terkadang aku meragukan kakak iparku. Dia terjaga sampai malam. Suara TV datang dari kamarnya. Suatu kali dia berkata kepadaku, bahwa kamu persis pada ibumu. Ibumu sangat cantik. Kamu terlihat seperti kakak perempuan, bukan ibumu. Ini yang dia katakan di awal pernikahanku. Saya tertawa, tapi sekarang saya ingat ada api di dalam diri saya. Itu sungguh tak tertahankan. Seseorang memaksa ibuku pingsan. Ibuku merasakannya. Sesuatu yang tidak bermoral sedang dilakukan terhadap mereka. Tapi dia dulunya di Garuda. Itu sungguh tak tertahankan bagi saya. Jangan malu. Orang yang bernafsu terhadap wanita sakit yang buta angin. Ketidakberdayaku adalah ini.
bahwa jika aku meninggikan suaraku, aku akan mendapat noda perceraian. Hidup itu baik, tapi tidak mau mendengarkan ayahnya. Tidak akan membunuh, karena mereka menghormati ibuku. Dia dulu sering melayani ayahnya. Rupanya ayah mertua saya juga memanggil ibu saya dengan saudara perempuannya. Di depan saya, mereka tidak pernah melihat ke atas. Saya tidak melihat ibu saya. Tapi apa yang mereka lakukan dengan menyamar sebagai bangsawan, itu adalah pekerjaan yang sangat buruk. Saya mulai marah pada ayah mertua saya. Suatu kali dia membawakan saya buah dari pasar. Jadi mereka menangkap saya secara terpisah dan berkata, "Ibumu semakin lemah. Anda mungkin tidak memesan apapun untuk mereka karena hakimnya. Jadi berikan mereka apel ini." Itulah yang saya rasakan saat itu. Bahwa mereka merasakan ibuku. Mataku terbuka di malam hari. Jadi Umar tidak ada di kamar. Lama-lama dia akan datang ke kamar. Aku bertanya kemana kamu pergi. Jadi mereka akan bilang saya punya kebiasaan merokok. Di malam hari, saat ayah tidur nyenyak, lalu aku pergi dan minum di sahan. Kalau tidak, ayah langsung mencium bau rokok. Jadi mereka memarahiku. Saya akan tersenyum dan mengatakan bahwa mereka hanya membicarakan keuntungan Anda. Hal-hal kecil yang terjadi di rumah biasa. Saya mulai meragukan segalanya. Pikiranku berputar. Bagaimanapun juga, aku harus menghubungi pelakunya. Lagi pula, siapa dia? Ayah mertua saya, saudara ipar saya atau suami saya? Pikiranku meledak memikirkan pemikiran ini. Karena semua ini akan mempengaruhi kehidupan pernikahanku juga. Dan bisa jadi bahwa rumahku akan hancur. Ibuku pada usia ini telah mengalami masalah yang sangat besar. Dalam rasa sakit yang tidak diketahui di sana. Dan bagi saya itu adalah siksaan ganda. Bagaimana aku bisa memberitahu ibuku semua kebenaran ini? Apa yang saya dengar dari dokter? Dia tidak tahan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya sekarang, siapa yang bisa merahasiakan hal ini? Rupanya aku diam. Namun betapa sakit dan penderitaan yang dia alami. Aku mengetahuinya. Sekarang saya biasa membuat alasan setiap hari. Ami itu sedang tidak sehat. Aku akan tidur dengan ibuku. Saya menunggu orang ini sepanjang malam, yang menyebabkan ibuku menderita. Selama beberapa hari, Omar terdiam. Tapi setelah itu dia tidak mengatakan apapun padaku. Tetapi sebagian dari saya dengan keras kepala mulai hidup. Keraguan terlihat jelas di mata mereka. Hanya beberapa bulan telah berlalu sejak pernikahan kami. Dia sangat mencintaiku. Habiskan sepanjang hari di kantor. Jadi pada malam hari dia ingin menghabiskan waktu bersamaku. Tapi saya sendiri menderita penderitaan mental. Aku bahkan tidak menyadari keinginan Omar. Dan sekarang saya dulu lupa bekerja. Omar lupa menyetrika pakaian di malam hari. Mereka sudah terpisah dariku. Terlambat ke kantor di pagi hari. Karena marah, dia mulai menyetrika pakaiannya sendiri. Ketika saya diminta untuk menyetrika pakaian, jadi tatap aku dengan marah. Kamu hanya melayani ibumu. Hanya satu hal yang penting bagi Anda. Dia sangat marah saat itu. Itu tidak mendengarkan saya. Cara membuat sarapan. Dia pergi ke kantor tanpa sarapan. Saya khawatir karena ibu saya. Melihat kelakuan Omar ini, hati pun ikut terharu. Saya duduk di kamar saya dan mulai menangis. Suasana hati Omar sangat buruk di malam hari. Makanya aku tidak minta ke kamar ibu. Omar meminta maaf atas kesalahannya. Saya sudah melakukannya. Tapi mereka mulai berkata, "Jangan membuatku malu dengan meminta maaf. Kamu harus mengerti. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berbicara denganmu sepanjang hari." Mereka segera setuju. Tapi keesokan paginya ibu mulai berkata, "Kenapa kamu tidak tidur denganku tadi malam? Dia datang saat kamu tidak datang. Dan di sanalah malam penuh penderitaan bagiku." Ibu menangis di sampingku. Hatiku hancur. Siapakah air mataku? Siapa yang melakukan semua ini? Saya juga tidak punya saudara di kota ini. Bukan milik mereka sendiri. Yang akan saya percayai dan tinggalkan ibu saya.
Dan dia bahkan bisa melihat dengan matanya. Saya akan mengatur akomodasi mereka secara terpisah. Tapi dia adalah wanita yang dipaksa. Dia juga membawa mereka ke kamar kecil. Saya tidak keluar dari kebingungan yang sama. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Suatu saat aku mendengar suara ibuku berlari. Saya bangun dan melihat levelnya. Jadi Omar bahkan tidak ada di kamar. Saya bangun dan keluar. Jadi kakak iparku ada di kamar ibuku. Dan ibu sedang mengemudi. Dia menjabat tangan kiri dan kanannya karena kebutaan. Saat seseorang mencoba mendapatkan milik Anda sendiri, dia bilang menjauhlah dariku. Kakak iparku berada jauh dari tempat tidur ibuku. Aku menatapku dengan tatapan tidak mengerti. Melihatku di kamar ibuku. Ketakutan yang aneh dimulai. Aku mencengkeram lehernya dan membuatnya gelisah. Kataku, bahwa kamu tidak malu. Melakukan omong kosong seperti itu dengan ibuku. Dia mulai mengatakan bahwa warnanya telah memudar. Kakak ipar, apa yang kamu bicarakan? Aku datang untuk mendengar suara ibumu berlari. Aku bilang kamu berbohong. Anda membuat alasan untuk menemui saya. Kamu menjadikan ibuku sasaran nafsu setiap hari. Ayah mertua dan suamiku sedang dalam pelarian. Keduanya sampai di sana. Kakak iparku telah diambil lehernya dariku. Suamiku juga datang kepadaku. Kakak ipar saya juga marah pada saat itu. Dia bilang ibumu seperti ibuku. Anda seharusnya malu melontarkan tuduhan seperti itu. Aku sedang tidur ketika aku mendengar tangisan ibumu. Jadi dia lari. Sekarang saya terus bertanya kepada mereka apa yang terjadi pada mereka. Aku bilang kamu datang. Bahwa kamu berbohong. Suamiku menyingkirkan gurban dewar dari tanganku. Dan marah padaku dan berkata, sungguh tontonan yang begitu sering Anda tonton di malam hari. Anda mengemudi pada jam segini malam. Apa yang dipikirkan tetangga terdekat? Saya mengabaikan pembicaraan Omar tentang kami dan mulai berkata, Armaan itu bukan anak baik. Itu membuat ibuku tidak sadarkan diri siang dan malam. Itulah yang ingin saya katakan kepada mereka. Tamparan itu menghantam mulutku dengan keras. Aku pergi. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang akan muncul di mulutmu? Anda akan memberitahu saya siapa Anda. Menuduh saudaraku. Ayah mertuaku juga marah padanya. Salah satu alasannya adalah karena kami menganggap ibu tirinya tidak berdaya. Adikku telah menaruhnya di rumahnya. Dan ini karena Esaan menyalahkan anakku sendiri. Akhirnya, apa yang saya takuti? Rumahku hancur. Umar memberitahuku bahwa ibuku tidak bisa tinggal di rumah ini. Saya akan mengaturnya di tempat lain. Saya sudah menjadi korban penyiksaan mental. Kemana kamu akan membawa ibumu? Saya memberikan rumah saya untuk disewakan saat menikah. Terburu-buru. Itu bahkan tidak kosong. Saya sangat khawatir sampai saya pingsan. Saat aku sadar. Jadi Omar berdiri di sampingku. Ada yang lelah dan marah. Saya kena infus. Dokter menasihati Omar untuk merawat saya. Mereka benar-benar diam. Mereka membawaku pulang segera setelah infusku habis. Saya dibawa ke kamar dan duduk. Dia juga duduk di depanku dan berkata, tuduhan bodoh yang kamu buat terhadap saudaraku. Jika kamu tidak mengatur ibumu, jadi aku akan menceraikanmu pada malam hari dan mengusirmu dari rumah. Tapi kamu jatuh pingsan. Dan tuntutan umat manusia. Bahwa aku akan membawamu ke rumah sakit. Tapi berita yang kudengar dengan membawamu ke sana. Aku tidak akan pernah bisa meninggalkanmu sekarang. Anda akan menjadi ibu dari anak saya. Saya mendengarkannya seperti patung tak bernyawa. Saya berharap berita ini untuk saya. Itu adalah berita bagus. Namun syaratnya harus saya lalui. Saya tidak mengerti. Bahwa aku harus bahagia atau menangis. Air mataku mulai mengalir. Aku lelah dengan rasa sakitku. Mereka bilang masalah Omar masih berlanjut. Dengar, aku sangat menginginkanmu. Aku juga menghormati ibumu. Ayah kami telah mengajari kami untuk menghormati dan menghormati wanita. Kami belum pernah mendengar hal seperti itu di lingkungan sekitar.
Tuduhan yang Anda buat terhadap Armaan. Dia sangat kasar. Itu lebih baik. Bahwa kamu meminta maaf padanya sekarang dia sangat marah. Jika Anda tidak meminta maaf, jadi ibumu tidak akan bisa tinggal di sini. Sekarang pikirkan apa yang harus Anda lakukan. Saya terkejut memikirkan hal itu. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Ada yang menatapku dengan ekspresi. Saya bangun dan meletakkan laporan ibu saya di depan Omar. Dan Omar mulai menangis dan menerima laporan tanpa pemahaman. Dan menelepon dan mulai membaca. Mereka juga terkejut. Dia mulai membaca laporan lagi dan lagi. Saya mulai menangis karena cegukan. Kataku, apa yang harus saya pikirkan setelah membacanya? Omar, ibuku telah tinggal bersamaku di rumah yang sama selama beberapa tahun. Dan pada malam hari seseorang membuat mereka setengah sadar dengan mengendus narkoba. Usia dia tidak bisa melihat. Kalau tidak, dia akan tahu siapa dia. Siapa yang harus saya ragukan? Omar, aku tidak punya timbangan untuk meminta maaf kepada Armaan. Saya akan bergandengan tangan dengan Armaan dan meminta pengampunan untuk menyelamatkan rumah saya. Tapi katakan padaku, penyiksaan yang saya dan ibu saya derita. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu adalah pelindung suamiku. Tolong beritahu saya mengapa saya harus meminta penduduk setempat untuk bersaksi tentang kebangsawanan Anda. Betapa ibuku menjadi tidak aman bahkan saat tinggal di rumahmu. Siapa yang harus disalahkan dalam hal ini? Ceraikan aku dan usir aku dari rumah. Mudah bagi Anda. Sehingga keluhuran palsu bangsamu akan hancur. Jika Anda benar, jadi tunjukkan padaku laporan DNA. Kebenaran akan terungkap. Dan jika ada di antara kalian yang bersalah, jadi beritahu saya apa hukumannya. Nada suaraku seperti itu. Umar berkata jika salah satu dari kami bersalah, jadi serahkan ke polisi. Beberapa hari kemudian, laporan ketiganya ditempatkan di hadapan saya. Ketika saya melihat laporannya, saya terpesona. Menurut DNA, ketiganya tidak bersalah. Saya juga memahami hal ini, bahwa mereka telah membuat laporan yang salah. Tapi Omar sendiri yang membawaku ke rumah sakit, dan laboratorium tempat pengujian dilakukan. Ada lompatan uang Johnny. Sekarang saya panik. Siapa itu? Siapa yang melakukan semua ini dengan ibuku? Omar memasang kamera di kamar ibuku. Dan begitu seseorang memasuki kamar ibuku, Omar pergi ke kamar ibuku dan menangkapnya dengan topeng di wajahnya. Ketika dia sampai ke Nakaba, jadi saya terkejut karena tidak ada orang lain di jalan kami yang fakir. Jendela kamar Ami terbuka di belakang. Ada jalan. Fakir biasa masuk dari sana. Saya biasa menganiaya ibu saya dengan mencium bau narkoba. Omar menyerahkannya ke polisi. Saya meminta maaf kepada semua orang dengan tangan terlipat. Bersama Omar, saya juga sedang menyelesaikan DNA ibu saya. Lalu dia berpikir bahwa tidak semua orang itu jahat. Atas saran keluarga dan kemauan ibu, saya sendiri yang membawa ibu ke rumah sakit dan pergi ke sana dan membuat mereka berwudhu. Mengapa dalam hal ini ibuku tidak bersalah? Dia menanggung beban dosa orang lain. Dan orang berdosanya berada di balik jeruji besi. Sejak itu Umar mengatur pembantu untuk Ami. Siapa yang masih tidur dengan ibuku di kamarnya. Dan merawat ibuku. Tapi bahkan sampai hari ini aku mengingat kejadian itu. Jadi hidupku padam. Kondisi apa yang dialami ibu saya yang malang. Teman-teman, itu sebabnya aku memintamu. Itu jika orang tua Anda sudah tua, buta atau tidak mampu melakukan apapun sendiri. Jadi itu perlu bagi mereka. Bahwa Anda memasang kamera di kamar mereka. Dan awasi mereka untuk mengetahuinya. Bahwa dia tidak dalam masalah apapun. Jika Anda tidak bisa tinggal bersama mereka 24 jam sehari. Atau sudah menikah dan tidak bisa tidur di samping mereka. Jadi akan lebih baik jika dikelola seperti ini. Saya harap kalian telah belajar sesuatu dari lutut ini. Jangan lupa untuk menyukai dan membagikannya kepada teman-teman Anda. Jangan lupa berlangganan saluran kami. Terima kasih.